teman-teman, perkenalkan nama saya Renata Putri Ardia. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang itu jadi gampang emosi. How to control your emotions. Jadi sekarang ini kan banyak banget nih orang-orang yang memakai dirinya itu sebagai sesuatu yang gagal. Banyak banget teman-teman yang orang melakukan sesuatu aktivitas terus mereka gagal, terus mereka emosi, padahal hal tersebut tidak usah dilakukan gitu, karena emosi itu sebenarnya gak bagus juga buat di masa depan, dan gak bagus juga untuk diri kita sendiri teman-teman. Di sini saya akan memberikan contoh beberapa faktor yang menyebabkan emosi. Yang pertama adalah rasa ketakutan. Kenapa saya bilang rasa ketakutan? Karena rasa ketakutan itu bisa saja membuat kalian menjadi emosi. Contohnya kalau kalian mau melakukan aktivitas, tapi kalian udah ngerasa gagal duluan, kalian udah ngerasa takut. Jadi kalian tuh udah emosi sama diri kalian sendiri. Kenapa sih gue nggak bisa gitu kan? Dan yang kedua adalah kecemasan. Kecemasan juga termasuk teman-teman menjadi sebuah rasa emosi. Kalau kalian cemas pasti kalian ujung-ujungnya marah-marah nggak jelas gitu kan. Padahal hal tersebut itu tidak baik teman-teman untuk dilakukan. Setelah itu yang ketiga adalah trauma masa lalu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena mungkin ada beberapa orang yang masa lalunya tidak bagus, jadi dia di masa depan sekarang itu menjadi orang yang dikit-dikit emosi. Contohnya misal kalau dulu itu dia punya masalah keluarganya, broken home, atau dia dulu pernah ditindas atau seperti apa, jadi di kemudian hari dia merasa dirinya itu terbebani, dan akhirnya dia gampang banget emosi, disenggol dikit dia emosi gitu kan. Padahal itu hal yang tidak baik banget teman-teman. Kalian jangan sampai melakukan hal tersebut ya. Terus yang keempat adalah emosi itu menjadi bagian buruk kalian, bagian terbiasaan kalian gitu kan. Contohnya sih seperti saya juga dulu orangnya pemarah, dikit-dikit kalau disuruh ini itu saya nggak suka, makanya saya marah gitu kan. Tetapi saya menyimpulkan bahwa kalau misalkan kita dikit-dikit marah, gampang emosi, itu nggak baik teman-teman. Faktor itu bakalan di kita sendiri. Nah, biasanya saya akan memberikan tips buat kalian yang suka emosi. Aja sih tipsnya. Yang pertama adalah kalian berhitung. Kenapa berhitung? Karena mungkin berhitung itu adalah salah satu cara yang mudah banget ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua itu saya melakukan mendengarkan musik. Kenapa saya mendengarkan musik? Karena mungkin alunannya itu membuat saya menjadi tenang, menjadi chill gitu kan. Tapi dengerin musiknya jangan yang sedih teman-teman, kan dengerin musiknya harus yang bahagia. Dan yang ketiga adalah kalian berolahraga. Kenapa saya bilang berolahraga? Karena olahraga itu bisa menaikkan aktivitas badan kalian yang tadinya emosi, kalian juga kayak tenang-tenang, jadi nggak emosi lagi teman-teman. Setelah itu kalian bisa beribadah. Beribadah sebenarnya cara yang pertama teman-teman. Karena kenapa? Karena beribadah adalah salah satu contoh yang baik banget. Itu adalah komunikasi kalian dengan yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah kalian bisa refreshing teman-teman. Kalian bisa kayak gitu, karena mungkin salah satu contoh refreshing itu adalah kalian bisa meluapkannya gitu, meluapkannya dengan cara bersenang-senang, atau kalian dengan cara mengapresiasikan emosi kalian gitu kan. Dan yang terakhir adalah bisa saja kalian berteriak di daerah tertentu, jangan di depan orang umum, nanti dibilangnya orang gila. Jadi
berteriaknya tuh di gunung atau di pantai gitu kan. Cara berteriak ini sebenarnya bagus banget teman-teman, karena itu bisa meluapkan emosi kalian. Jadi itu dia teman-teman, tips dan juga faktor yang menyebabkan kalian gampang emosi. Dan saran saya adalah kalian harus mengurangi rasa emosi kalian. Nah teman-teman, itu dia beberapa clue dan beberapa faktor yang menyebabkan kalian menjadi emosi. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tipsnya kalian terapin kalau kalian lagi emosi. Kalian harus ngapain, karena tips-tips kayak gitu tuh butuh banget, kalian perlu banget pasti. Nggak itu doang, maksudnya nggak harus kalian terlalu terbawa emosi. Jadi kalian harus menerapkan tips tersebut biar kalian menjadi orang tidak emosi ya teman-teman. Nah itu dia, maaf banget teman-teman kalau misalkan informasi yang saya berikan ini kurang up to date, kurang jelas, karena saya bukan manusia sempurna. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman karena menonton sampai akhir, dan jangan lupa